Wir, tahukah kalian bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini akan membawa Indonesia selangkah lebih maju? Hal ini memang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun dari sekian banyaknya perdebatan, aku belum menemukan video YouTube atau artikel yang membahas bahwa perpindahan ini juga akan mengubah zona waktu ibu kota Indonesia dari GMT+7 menjadi GMT+8. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 3 zona waktu, di mana Jakarta berada di GMT+7 dan IKN di GMT+8. Pertanyaannya, apakah perubahan zona waktu ini akan membuat Indonesia mampu bersaing secara ekonomi dengan negara-negara yang berada di zona waktu yang sama, seperti Singapura misalnya, yang merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara? Karena para pejabat yang biasanya mungkin masih tidur saat ibu kota di Jakarta, akan bekerja 1 jam lebih awal ketika pindah ke Kalimantan Timur nanti. Gimana nih pendapat kalian tentang ini, Wir? Jangan lupa dihantam dulu tombol like-nya ya. Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Lanjut, Lembaga Antariksa Amerika Serikat, AS, NASA baru-baru ini merilis suatu gambar pembangunan ibu kota negara, IKN. Nusantara yang berhasil ditangkap oleh OLI-2, Operational Land Imager 2, di Landsat 9 dan OLI di Landsat 8. Gambar tersebut dipublikasikan oleh Earth Observatory NASA dan memperlihatkan kondisi wilayah IKN pada April 2022 dan Februari 2024. Pada gambar 2024, terlihat banyak perubahan signifikan, di mana banyak lahan di dalam hutan yang sudah dibuka untuk pembangunan infrastruktur. Adapun, pembangunan IKN dimulai pada Juli 2022 di kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit 30 km ke daratan dari Selat Makassar. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi Jakarta, ibu kota Indonesia. Saat ini wilayah metropolitan Jakarta dihuni oleh 30 juta orang dan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Banjir yang sering terjadi, lalu lintas padat, polusi udara dan kekurangan air minum merupakan hal yang biasa terjadi di Jakarta. Jakarta juga diisukan bakal tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Pengambilan air tanah yang berlebihan telah berkontribusi terhadap laju penurunan permukaan tanah hingga 15 cm per tahun, dan 40% wilayah kota kini berada di bawah permukaan laut. Meski demikian, beberapa peneliti khawatir perubahan penggunaan lahan untuk pembangunan IKN dapat membahayakan hutan dan satwa liar di wilayah tersebut. Hamparan daratan dan perairan pantai yang sedang dikembangkan kaya akan keanekaragaman hayati dan rumah bagi hutan bakau, bekantan, dan lumba-lumba Irrawaddy. Meskipun lokasinya telah banyak berubah selama 1,5 tahun terakhir, kota ini masih jauh dari selesai. Konstruksi direncanakan akan selesai pada tahun 2045. Sebuah kantor desa yang unik di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menjadi viral karena desain eksteriornya yang mirip dengan Istana Negara Republik Indonesia. Lanjut, kantor Desa Kurma, yang terletak di Jalan Sila-Sila Paradeang, Kecamatan Mapili, menarik perhatian warga setelah diunggah di media sosial pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kepala Desa Kurma, Baharudin, menjelaskan bahwa ide desain kantor ini terinspirasi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kami terinspirasi saat itu karena viralnya pemerintahan Jokowi untuk menuntaskan pembangunan IKN, ungkap Baharudin. Kantor desa ini dibangun dengan ukuran 10x13 meter persegi dan terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruangan kepala desa, ruangan staf, dan aula pertemuan. Pembangunan dimulai pada tahun 2023 setelah sebelumnya kantor tersebut dalam kondisi yang perlu direnovasi. Baharudin menyebutkan bahwa biaya pembangunan mencapai 300 juta rupiah, yang didanai melalui anggaran alokasi dana desa dari pemerintah daerah setempat. Baharudin menambahkan bahwa tujuan pembangunan kantor ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kantor desa yang mirip Istana Negara ini dibangun dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, jelasnya. Pilar yang terletak di tengah pintu masuk juga memiliki makna simbolis sebagai lambang keberagaman masyarakat Desa Kurma. Warga Desa Kurma, Randy, mengungkapkan bahwa kantor desa ini menjadi bangunan terunik di wilayah Polewali Mandar. Bentuknya berbeda dari kantor desa pada umumnya dan ini yang pertama di Sulbar, khususnya di Polewali Mandar, tuturnya.
Selain bangunannya yang unik, warga juga mengapresiasi pelayanan yang ramah dan akuntabel dari pemerintah desa. Kantor Desa Kurma kini menjadi viral di media